Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa dan pendengar Radio Peduli Parepare. Senang sekali hari ini saya Drianti Sulaiman hadir mewarnai layar televisi Anda, tapi kali ini dengan program acara yang berbeda, yakni talk show interaktif persembahan dari TV Peduli. Nah, hari ini tema yang akan kita bahas adalah sosialisasi penanggulangan penyakit antraks pada hewan ternak. Dan untuk itu kami punya dua narasumber hari ini yang kita sudah hadirkan di studio TV Peduli, dua narasumber yang expert di bidang tersebut. Nah, kita langsung saja ke narasumber yang pertama, Ibu Dr. Hewan Andi Yulianti Hatta, selaku Kepala UPTD Rumah Potong Hewan. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Oke. Yang kedua kita punya narasumber dari Karantina Pertanian, Ibu Dr. Hewan Novia Anggraini selaku Dokter Hewan Karantina. Ya. Selamat pagi, Bu. Selamat datang di TV Peduli. Oke. Dan untuk membahas tema yang akan kita diskusikan hari ini, pemirsa, kita langsung saja kepada narasumber yang pertama, Ibu Dr. Yuli. Bisa saya panggil Dr. Yuli, Bu? Ya. Oke. Mengenai sosialisasi penanggulangan penyakit antraks pada hewan ternak, bagaimana, seperti apa sebenarnya itu, Bu, sosialisasinya? Penyakit antraks adalah salah satu penyakit yang ada pada ternak, tapi bersifat zoonosis. Apa itu zoonosis? Zoonosis adalah penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, uniknya penyakit antraks karena dia sekali suatu daerah dinyatakan tertular penyakit antraks, maka kuman dalam bentuk spora bisa ada di tanah sampai puluhan tahun. Jadi untuk daerah-daerah yang pernah tertular penyakit antraks ataupun berbatasan darat dengan daerah yang tertular penyakit antraks, maka kewaspadaan terhadap antraks memang harus ekstra ketat. Jadi di samping penularannya di ternak sendiri yang begitu tinggi, bisa menimbulkan kematian yang cukup tinggi juga sifat penularannya kepada manusia. Itu yang perlu diwaspadai. Jadi penyakit antraks itu menular kepada manusia, Ibu? Menular kepada manusia atau disebut zoonosis. Zoonosis. Iya. Oke. Mungkin penyakit lain kalau yang sering dikenal di masyarakat, contoh rabies, penyakit gila itu menular ke manusia juga. Beberapa penyakit lain juga dinyatakan menular kepada manusia, contoh beberapa tahun yang lalu tentang avian influenza atau flu burung, itu salah satu di antaranya. Oke. Kemudian nih, Bu, mengenai penyakit antraks, kira-kira sumber dari penyakit ini memang pada hewan ternak, dari hewan ternak. Ya, jadi beberapa hewan yang bisa tertular penyakit antraks ini adalah mamalia, katakanlah sapi, kemudian domba, kambing, kuda, pernah juga di burung unta juga pernah. Nah, pada kasus penyakit antraks di ternak, katakanlah mamalia, katakanlah sapi misalnya, pada bentuk kuman antraks yang unik sebenarnya kumannya yang unik. Kuman antraks pada saat berada di dalam tubuh ternak itu dalam bentuk vegetatif, dia bisa berkembang, berbiak. Nah, tapi dia cenderung tidak tahan kepada lingkungan. Nah, pada saat ternak katakanlah sakit kemudian dipotong atau mati kemudian dibedah, nah, kuman antraks dalam bentuk vegetatif ini kemudian berkontak dengan udara, membentuk bentuk lain yang lebih tahan, yang disebut spora antraks. Nah, spora antraks ini yang daya tahannya luar biasa. Ada literatur yang menyebutkan sampai 70 tahun, 60 tahun berada di tanah. Jadi dia bisa berada di tanah. Cemaran dari ternak yang antraks yang bangkainya dibedah atau dipotong pada saat ada kasus antraks, dia menderita antraks, cemarannya bisa dalam darahnya, kemudian cairan-cairan dari tubuhnya itu menulari lingkungan yang ada di sekitarnya. Bentuk pertahanannya itu dalam bentuk spora. Jadi dia bertahan hidup dalam bentuk spora. Suatu saat yang kita tidak tahu kapan, pada saat terjadi misal digembalakan di tempat yang sama, kemudian tidak ada daya tahan tubuh dari ternak yang sehat, itu bisa menginfeksi secara langsung dari spora yang ada di tanah.
Mm-mm. Saya kutip tadi satu ibu ada kata menular dari hewan menular ke manusia. Nah, yang jadi pertanyaannya kemudian dan mungkin juga ini yang jadi pertanyaan dari seluruh pemirsa dan pendengar Radio Peduli, menularnya ini apakah ketika sudah penyakit antraks ini menular kepada manusia, Bu, apakah dari manusia juga bisa menularkan kepada manusia yang lainnya? Oh, tidak. Untuk zoonosis itu hanya ditularkan dari manusia ke hewan. Jadi tidak, iya, bukan dari manusia ke manusia yang lainnya. Tidak, iya. Oke. Kemudian antraks, Bu. Ciri-ciri hewan yang terserang penyakit antraks itu seperti bagaimana? Untuk gejala klinis ternak yang terserang penyakit antraks itu ada beberapa, ada yang bentuk perakut, kemudian akut dan kronis gitu. Nah, di bentuk perakut itu sangat cepat, bahkan tidak ditemukan gejala kecuali dia mati mendadak. Nah, untuk gejala yang kronis itu mungkin bisa ditemukan pendarahan di lubang-lubang kumlah, katakanlah hidung ya dok ya, hidung, kemudian telinga, lubang anus dan sebagainya. Nah, untuk ternak yang disinyalir mati mendadak tanpa gejala, tidak dikenali gejala oleh pemiliknya, itu sebaiknya segera untuk diwaspadai. Nah, sedangkan untuk gejala lain yang kami pernah dengar dalam diskusi-diskusi, karena kebetulan untuk Kota Parepare sendiri memang pernah dinyatakan positif antraks di data sekitar tahun 1970-80-an. Nah, itu kasus terakhir. Jadi untuk antraks kami lebih banyak diskusi ke daerah-daerah yang saat ini positif antraks atau pernah beberapa waktu yang lalu. Salah satu bahkan gejalanya hanya tidak bisa buang air. Tidak bisa. Jadi itu terjadi pada hewan ternak. Waktu itu gejala konstipasi, susah buang air. Ternyata pemeriksaan darah membuktikan dia positif antraks. Jadi untuk kewaspadaan dini, yang pertama adalah ketika ada kematian mendadak, waspadailah dulu itu antraks. Kemudian penyakit lainnya. Nah, untungnya penyakit antraks disebabkan oleh bakteri. Bakteri bisa dimatikan dengan antibiotik. Dengan antibiotik itu bisa disembuhkan. Beda dengan penyakit disebabkan oleh virus. Pada ternak, untuk penyakit-penyakit disebabkan oleh virus, kebijakannya kadang-kadang harus pemusnahan massal, dipotong secara massal. Nah, antraks memang perlu sekali sosialisasi bahwa penyakit ini ada obatnya. Jadi tidak perlu juga menimbulkan kepanikan, di samping ada kewaspadaan, tidak perlu menimbulkan kepanikan berlebihan ketika itu terjadi. Jadi pada saat dinyatakan positif antraks, masih bisa dilakukan pengobatan. Iya. Oke, mengenai pengobatannya kita akan tanyakan lagi nanti, Bu. Kita beralih ke narasumber yang kedua, yakni Dr. Novi. Oke. Dr. Novi ini selaku dokter hewan karantina, dan Ibu, mengenai karantina, sebenarnya seperti apa itu karantina hewan? Dan apa itu karantina sih sebenarnya? Karantina mungkin asing ya. Kalau karantina manusia mungkin sering, tapi kalau karantina manusia mungkin sering kita dengar kalau mau naik haji, kita vaksin hepatitis atau apa. Tapi kalau karantina hewan itu merupakan satu bagian dari karantina pertanian. Tugas dan pokoknya adalah untuk mencegah masuk, tersebar, keluar, dan menyebarnya penyakit hewan maupun penyakit tumbuhan, karena kami karantina pertanian. Kami melayani untuk lalu lintas yang hewan-hewan yang akan dilalu lintaskan antar area. Antar area dalam hal ini adalah antar pulau, hewan-hewan yang akan diantar pulaukan. Misalnya Bapak Ibu sekalian mau bawa sapi atau mau bawa ayam yang mau dibawa ke Kalimantan, nah itu berhubungan dengan kami. Nah, di situ kami melakukan pemeriksaan kesehatan. Kalau sudah layak untuk dilalu lintaskan, nah, baru bisa dikeluarkan sertifikat. Oke, pemirsa, ada tadi saya petik
satu kata lalu lintas untuk dilalu lintaskan, hewan yang ingin dilalu lintaskan. Dan untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas setelah break berikut ini, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada pemirsa dan pendengar Radio Peduli Parepare bahwa kita bisa menerima, bisa berinteraktif di sini melalui via telepon 0421 28110. Dan untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi kami masih akan tetap kembali tetap TV Peduli. Jagain kok juga. Aduh, capek kah? Duduk dulu. Di, ada penjual gorengan. Coba kau makan gorengan. Enggak sih, sayang. Aduh, sakit perutku. Nggak bisa. Makan gorengan. Begitu memang orang kalau sudah jogging toh baru makan gorengan pasti perutnya. Hemi, lagi batuk dulu. Kesehatan adalah bagian dari masa depan Anda. Sayangilah mulai dari sekarang. Dipersembahkan oleh Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih stay bersama kami di Talk Show Interaktif Persembahan TV Peduli. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada pemirsa dan pendengar Radio Peduli Parepare bahwa Anda dapat berinteraktif dengan kami dan para narasumber melalui via telepon di 0421 28110. Dan saya ingatkan kembali bahwa tema yang hari ini yang akan kita bahas, yang sedang kita bahas adalah sosialisasi penanggulangan penyakit antraks pada hewan ternak. Dan untuk itu saya kembali kepada Ibu Dr. Novi. Oke, tadi sudah dijelaskan Ibu bahwa tujuan karantina itu sendiri adalah untuk mencegah penyebaran dari penyakit antraks yang dilalu lintaskan, yang disebabkan lalu lintas. Iya.
bisa Ibu jelaskan kembali lalu lintas yang dimaksud itu seperti apa? Misalnya apakah hanya antar provinsi atau apa, Bu? Untuk lalu lintas yang ditangani oleh karantina pertanian adalah lalu lintas yang sifatnya antar area. Antar area dalam hal ini adalah di antar pulau kan. Karantina sendiri itu berada di pintu-pintu pemasukan dan pintu-pintu pengeluaran yang seperti di pelabuhan laut. Kalau di Kota Parepare sendiri kita di pelabuhan Laut Nusantara, pelabuhan Laut Capa Ujung, terus di bandara, terus habis itu di kantor pos, juga di pos lintas batas antar negara. Kemungkinan kalau yang di dekat di sini ya Entikong. Untuk kalau terus begini Bu, misalnya saya dalam masyarakat yang ingin bawa sapi misalnya ke Kalimantan, ke Banjarmasin melalui pelabuhan Nusantara Parepare, bagaimana kira-kira prosedur yang harus saya lalui dalam melalu lintaskan sapi saya misalnya? Untuk persyaratan karantina sendiri, prosedur untuk yang harus dipenuhi, itu pertama adalah harus membawa surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Kalau itu bentuknya hewan. Kalau bentuknya bahan asal hewan, bahan asal hewan seperti daging, telur, maupun hasil bahan asal hewan seperti sosis, bakso, nugget, itu syaratnya adalah harus membawa sertifikat sanitasi yang diterbitkan oleh dokter hewan dari daerah asal. Iya. Itu dulu yang harus dibawa oleh pemilik hewan yang akan dilalu lintaskan atau pemilik media pembawa kalau kami istilahkan media pembawa yang akan dilalu lintaskan. Habis itu datang ke petugas, dilaporkan, Pak saya mau membawa sapi misalnya seperti yang dicontohkan mbaknya tadi, sapi, barang beserta dokumen diserahkan kepada petugas untuk dilakukan tindakan karantina namanya. Tindakan karantina dalam hal ini pertama hewannya diasingkan dulu. Diasingkan dulu. Kami di dekat di belakang kantor kami ada instalasi karantina hewan. Jadi hewannya dimasukkan ke situ, diistirahatkan istilahnya. Habis itu setelah istirahat cukup baru dilakukan tindakan karantina berupa pengambilan sampel. Kalau memerlukan tindakan untuk vaksinasi, dilakukan vaksinasi, disinfeksi maupun disinsektasi, karena penyakit pun banyak penyakit yang memerlukan vektor untuk penularannya seperti parasit darah, kan penularannya bisa melalui babesia kayak tungo maupun caplak. Nah itu kami semprot dulu, disinsektasi istilahnya agar tidak ikut terbawa sampai ke daerah tujuan di seberang pulau. Jadi itu proses pencegahannya. Dan bagaimana Bu kalau misalnya ada yang terinfeksi positif mengalami antraks? Untuk bila ini bila karena selama ini belum pernah. Alhamdulillah selama ini belum pernah ada kejadian penyakit antraks di instalasi kami. Yang pertama harus dilakukan adalah hewan tidak boleh dipotong. Itu pertama. Yang kedua adalah dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi yang lain. Dalam hal ini adalah di tempatnya Dr. Zuli, dinas tempat, dilaporkan bahwa terjadi kejadian antraks terus yang ketiga adalah dilakukan upaya penanggulangan. Misalnya kan itu satu bawanya, yang kena antraks satu, yang lain kan satu populasi. Nah, pemberian antibiotik seperti yang disampaikan oleh Ibu Zuli, yang dilanjutkan dengan vaksinasi ya setelah 14 hari. Jadi kegiatan karantina itu sekitar berapa lama Bu? Apakah
Tergantung dari media pembawa yang akan dilalu lintaskan. Masing-masing media pembawa itu memiliki risiko. Misalnya nugget, sosis, dan bakso, dia memiliki risiko yang lebih rendah daripada kalau orang bawa ayam, sapi, karena sudah melalui proses pengolahan. Nah, dalam hal itu kami lakukan kategorisasi. Untuk hewan hidup jelas dia masuk ke dalam risiko tinggi. Untuk bahan asal hewan yang belum diolah kita masukkan seperti daging kita masukkan ke risiko sedang. Terus untuk hasil bahan asal hewan seperti nugget dan sosis yang sudah melalui proses pengolahan, juga pakan ternak kita kategorikan sebagai risiko rendah. Untuk yang resikonya rendah jelas 1 hari bisa ini, hari ini lapor, hari ini juga bisa keluar. Untuk seperti mbaknya mau bawa sapi, yang mau bawa sapi itu masuk risiko tinggi. Masuk risiko tinggi, jadi bisa keluar dari karantina, bisa dilalu lintaskan kalau seluruh proses karantina itu telah selesai. Misalnya untuk sapi potong yang sering dibawa dari Pelabuhan Nusantara ke Kalimantan, itu paling tidak waktunya 3 hari. 1 hari istirahat dulu sapinya di instalasi. Setelah istirahat pagi harinya baru kita lakukan pengambilan sampel dan tindakan karantina yang lain. Nah, keesokan harinya baru bisa setelah keluar hasil laboratorium. Selanjutnya kita beralih ke narasumber yang pertama tadi, Ibu Dr. Yuli. Tadi Ibu sempat ada himbauan atau himbauan bahwa ketika sudah terserang atau terserang penyakit antraks, tidak usah ketakutan karena ada obatnya, begitu Bu ya. Kira-kira bagaimana pengobatan atau apa yang harus, misalnya saya masyarakat yang punya ternak yang positif mengalami antraks, apa yang harus saya lakukan Ibu? Jadi gini, maksudnya bahwa tidak panik, waspada tapi tidak panik. Sering di beberapa daerah yang kami ketahui ketika terjadi kasus antraks, ada saja yang namanya oknum tuh memasuki wilayah yang sudah diketahui penyakit antraks untuk menakut-nakuti. Mereka punya bisnis, katakanlah kalau terjadi penurunan harga, daripada peternak karena kurang paham dan taunya bahwa kalau sudah antraks mati gitu kan. Nah, daripada mereka berpikiran bahwa itu akan mati pada akhirnya, lebih baik dijual. Nah, dijual itu sudah dalam harga yang sangat miring, sangat murah. Nah, itulah kenapa kami tetap menghimbau bahwa pada saat terjadi positif antraks tidak perlu panik luar biasa. Jadi cukup melaporkan kepada petugas saja bahwa ada gejala seperti ini yang mereka mungkin mencurigai misalnya, dan kemudian ketika dinyatakan positif maka dilakukan pengobatan seperti yang dikatakan Dr. Novi tadi, dilakukan pengobatan pada ternak yang terkena penyakit antraks dan kawanannya, katakanlah sekandang misalnya, atau bahkan sepadang penggembalaan kalau perlu. Jadi itu dilakukan pengobatan. Pengobatan bisa dilakukan dengan sekali penyuntikan. Sekali penyuntikan, kemudian daerah di luar itu, daerah di luar di luar wilayah yang dinyatakan positif antraks itu kami sebut ring 1. Ring 1 ini yang dilakukan vaksinasi. Kita lakukan vaksinasi untuk melindungi sekiranya ada kemungkinan ternak yang ada di wilayah wabah itu menginfeksi ternak lain yang ada di sekitarnya. Itu kita sebut ring 1, vaksinasi. Vaksinasi adalah bentuk pencegahan dari penyakit antraks. Nah, setelah 14 hari kita kembali lagi ke daerah yang tadi terkena wabah, katakanlah daerah X. Kita kembali ke daerah tersebut untuk melakukan vaksinasi. Jadi kita obati dulu, 14 hari kemudian kita lakukan vaksinasi. Kembali. Jadi sistem pengendaliannya juga apabila kerjasama respon masyarakat dalam pengendalian penyakit ini baik, maka pengendalian juga akan baik. Beda kalau yang saya katakan tadi disikapi dengan kepanikan, akan mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi
harusnya masih bisa kita obati, mereka justru membawa keluar dari suatu wilayah yang dulunya bebas, mereka kan positif ceritanya, dibawa keluar ke wilayah yang dinyatakan bebas. Nah, bisa jadi yang dibawa keluar ini memang kelihatannya masih sehat, tapi sudah ada kuman antraks di dalam tubuhnya, mengingat penularannya memang cukup tinggi di antara ternak. Jadi itu maksud dari bahwa dalam penanggulangan penyakit antraks dibutuhkan kerjasama yang dari masyarakat peternak tentunya untuk penanggulangan yang tuntas gitu. Jadi selain pengobatan, kita sudah mencegah ini sudah melindungi ternak untuk sampai 6 bulan sampai 1 tahun berikutnya. Jadi pengobatan yang diberikan atau pencegahan yang diberikan ini bertahan sampai 6 bulan, Bu. Vaksinasinya. Setelah pengobatan kita melakukan vaksinasi. Vaksinasi itu mencegah ya. Pengobatan kan mengobati yang sudah ada. Kemudian kita vaksin. Vaksin itu bisa melindungi 6 sampai 1 tahun. Itulah kenapa di Kota Parepare itu ada program vaksinasi antraks setiap tahun. Bahkan di daerah-daerah yang resiko itu kami lakukan 6 bulan sekali. Daerah resiko itu di daerah perbatasan antara Sidrap dan Parepare. Sidrap dan Parepare, iya. Dia ada padang penggembalaan yang kadang bertemu ternak dari Sidrap dan dari Parepare itu kadang bertemu di sana. Nah, daerah resiko seperti itu kami intens untuk vaksinasinya. Selebihnya untuk sentra peternakan agak itu kurang lebih 1 kali dalam setahun. Nah, kira-kira Ibu penyebabnya kenapa misalnya di perbatasan itu rawan terkena penyakit antraks? Kebetulan yang kasus tahun kemarin itu memang sudah, meskipun awalnya tidak di daerah perbatasan, tapi karena lalu lintas ternak lalu lintas ternak yang tinggi, akhirnya sampai di data kami itu sampai di perbatasan wilayah antara kami dengan daerah lain. Nah, kenapa itu rawan? Karena sapi kan tidak bisa dilarang, hei jangan menyeberang ke daerah situ, itu bukan kota kita, gitu kan. Tidak bisa. Jadi ada pola daerah-daerah tertentu yang sapi digembalakan di sana gitu. Jadi bertemu sapi dari daerah, katakanlah dari kabupaten mana gitu, sapi kita juga ke sana gitu untuk digembalakan dan makan di sana. Nah, ini yang diwaspadai, sehingga untuk daerah perbatasan kami lebih intens untuk pengendalian penyakit antraks. Oke. Mungkin pemirsa di rumah dan juga saya pribadi, ini fenomena yang terjadi di masyarakat, Bu. Kadang di daerah-daerah itu langsung potong saja. Maksudnya kapasitas dari rumah potong hewan itu maksudnya tidak dipergunakan. Jadi bagaimana Ibu melihat fenomena tersebut? Dan tapi Bu, jawabannya kita pending dulu setelah pesan-pesan berikut ini, setelah pariwara berikut ini. Penumpukan sampah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Karena proses kimiawi, sampah akan menghasilkan zat-zat kimia yang apabila dihirup manusia sangat membahayakan kesehatan. Dengan menerapkan sistem dan manajemen pengolahan sampah, manfaat yang diperoleh antara lain mengurangi timbunan sampah. Penggolongan jenis sampah dapat didasarkan pada komposisi kimia, sifat mudah tidaknya mengurai, mudah tidaknya terbakar, berbahaya dan tidaknya, serta karakteristiknya. Dengan pemisahan sampah, kita juga dapat ikut membantu kemungkinan terjadinya resiko pencemaran. Sayangi lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Pesan ini dipersembahkan oleh Sudah, Mi. Naik, Mak. Nggak pakai helm kok, ga? Nggak. Mau kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm, Iyo, tidak pakai helm, Mi. Satu je helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk, simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI.
Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, Pika dulu kali ambil helm nah. Ya. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa dan pendengar Radio Peduli Parepare masih tetap setia bersama kami di TV Peduli dalam program Talk Show interaktif persembahan TV Peduli. Nah, saya ingatkan kembali kepada pemirsa dan pendengar Radio Peduli bahwa kita bisa berinteraksi dengan para narasumber kita hari ini melalui via telepon di 0421281110 dan kita kembali ke Ibu Dr. Yuli. Oke. Seperti pertanyaan saya tadi, Bu. Kalau misalnya ini kan fenomena dalam masyarakat bahwa UPTD RPH itu tidak, maksudnya difungsikan. Ini khusus untuk di daerah-daerah, Bu. Apakah bagaimana Ibu melihat fenomena tersebut? Untuk rumah pemotongan hewan, sebenarnya saat ini yang beroperasi di Kota Parepare kita punya 2 RPH, satu RPH lama dan satu RPH baru. Yang masih beroperasi saat ini itu adalah RPH lama. Daya tampungnya memang sangat kecil, ketersediaan air dan sebagainya. Kemudian ada RPH baru, saat ini juga belum difungsikan. Untuk menanggulangi masalah keterbatasan daya tampung RPH lama itu, memang ditetapkan beberapa tempat pemotongan hewan. Tempat pemotongan hewan di SK-kan secara resmi sebagai tempat pemotongan hewan resmi. Jadi itu di bawah kontrol kami, UPTD RPH. Lebih berat pekerjaannya dibanding kalau itu terfokus pada satu lokasi. Katakanlah semua kegiatan pemotongan ada di satu lokasi, maka mungkin hanya akan butuh 2-3 orang untuk, apabila sistem berjalan baik, hanya akan butuh 2-3 orang untuk mengawasi pemotongan di sana. Nah, berbeda kalau TPH, memang agak sulit untuk melakukan pengawasan seintens kalau itu terfokus pada satu RPH. Jadi, tapi minimal di TPH resmi dan tercatat pemasukan ternak yang akan dipotong. Jadi ya ternak yang akan dipotong besok atau 2 hari kemudian itu terdata dengan baik. Adapun pengawasan pemotongan itu untuk karena dilakukan pada subuh hari, kami bekerja sama dengan pihak-pihak TPH untuk memberikan minimal memberikan informasi ternak yang akan dipotong besok. Kemudian kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan sebelum pemotongan, karena kalau untuk menunggu sampai selesai pemotongan mungkin 1 ekor sudah berapa jam, Dokter Novi, bisa sangat lama ya. Jadi memang di luar TPH itu di luar kewenangan kami. Salah satu contoh kami sebutkan satu tempat pemotongan hewan tidak resmi itu kemarin 2 minggu lalu itu ditutup karena itu tidak resmi. Jadi di luar dari TPH yang ditetapkan sebagai tempat pemotongan hewan resmi. Jadi di luar daerah itu kami justru butuh informasi dari masyarakat kalau mereka tahu ada pemotongan di luar tempat yang ditetapkan. Biasanya jelas dia ada di pemukiman, itu jelas tidak kami berikan izin. Jadi TPH-TPH yang ada sekarang itu minimal lahan yang mereka punya itu lebih luas. Kemudian sistem pembuangannya juga lebih minimal lah untuk mencemari daerah sekitarnya atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian Bu, terakhir ada tidak yang ingin Ibu sampaikan himbauan kepada masyarakat tentang penyakit antraks, karena sekarang kan sudah dekat Idul Kurban. Di luar penyakit antraks saja, kami mewakili ya, bukan
mewakili Dinas Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bidang peternakan, bahwa di bidang peternakan ada salah satu program atau kegiatan yang sudah berjalan dari tahun 2013, namanya Kolnak Center. Kolnak Center itu menampung semuanya, menampung semua keluhan tentang pelayanan kesehatan hewan, kemudian tentang produksi dalam hal ini inseminasi, kemudian menampung laporan tentang keinginan masyarakat untuk memasukkan ternak untuk kurban, itu kami layani pemeriksaannya. Jadi di Kolnak Center ini kami menerima laporan selain penyakit, karena untuk penyakit sudah berjalan cukup lama, jadi sosialisasi sudah cukup baik, tingkat pelaporan juga sudah cukup tinggi, saya rasa. Kemudian untuk inseminasi buatan juga sudah kami rangsang untuk menjelang Idul Kurban ini. Silahkan masyarakat Parepare yang ingin memasukkan ternak atau ingin diperiksakan ternak yang akan dikurbankan, silahkan menghubungi Kolnak Center 0821 876 88123. Selain masalah kesehatan, kami juga membantu dalam pemeriksaan persyaratan lain dari ternak kurban. Contoh umur, kemudian tidak cacat, dan terakhir adalah sehat. Oke, kita beralih ke Ibu Dr. Novi. Terakhir Bu, sebelum menyampaikan himbauan juga kepada pemirsa, apa sebenarnya kaitan pertanyaan terakhir, apa sebenarnya kaitan karantina dalam pencegahan penyakit antraks? Penyakit antraks sendiri adalah salah satu hama penyakit hewan karantina. Hama penyakit hewan karantina itu ditetapkan oleh Menteri melalui Permentan nomor 3238. Itu di kami salah satunya adalah penyakit antraks. Walaupun dia termasuk dalam golongan 2. Jelas kalau dia termasuk dalam penyakit hewan karantina adalah salah satu penyakit yang memang sangat dicegah penyebarannya ke daerah lain. Dalam hal ini ke pulau lain yang menerima ternak tersebut. Upaya karantina adalah dengan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dalam hal ini adalah pemeriksaan laboratorium. Jadi ternak-ternak yang hendak dilalu lintaskan, kami ambil sampelnya, kami melakukan pengujian. Setelah keluar hasilnya dan dinyatakan itu negatif, baru bisa dilalu lintaskan dan dilakukan sertifikasi. Itu saja mungkin. Informasi terakhir Bu untuk masyarakat atau untuk pemirsa di rumah. Informasi yang ingin kami sampaikan adalah laporkan setiap media pembawa karantina, baik itu hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan maupun tumbuh-tumbuhan kepada petugas karantina sebelum dilalu lintaskan. Ini dalam upaya kita untuk mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya penyakit hewan maupun penyakit organisme pengganggu tumbuhan keluar dari wilayah kita maupun masuk ke dalam wilayah Parepare tercinta. Oke, terima kasih Bu. Nah pemirsa TV Peduli dan pendengar Radio Peduli Parepare, itulah tadi perbincangan kita kepada kedua narasumber dalam tema sosialisasi penanggulangan penyakit antraks pada hewan ternak. Dan terakhir yang saya petik dari perbincangan kita hari ini adalah ketika ada terinfeksi atau hewan terserang penyakit antraks, maka laporkan, jangan panik karena penyakit tersebut masih bisa disembuhkan. Jangan sampai ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan hal tersebut. Oke, terima kasih kepada narasumber kita Ibu Dr. Andi Yulianti Hatta selaku Kepala UPTD Rumah Potong Hewan, dan kepada Dr. Novi selaku Dokter Hewan Karantina. Nah pemirsa, itulah tadi perbincangan kita hari ini, dan saya Adrianti Sulaiman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.